Deixa então, toque mesmo junto, são-te uma faça. Halo Sobat Henskuy, bertemu lagi nih sama Mimin Skuy. Gimana kabarnya? Seperti biasa Mimin kali ini akan mereview sebuah film yang berjudul Watcher. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita subscribe dulu channel ini supaya tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Jika sudah, langsung saja kita ke rangkumannya. Berawal dari urusan pekerjaan, sepasang suami istri memutuskan untuk berimigrasi dari kampung halamannya, yaitu kota New York, Amerika Serikat, dan memutuskan untuk menetap di negeri orang yang cukup lama, tepatnya pada sebuah bangunan apartemen kelas menengah yang berlokasi di kota Bukares, Romania. Sebagai pendatang baru, istri cantik yang bernama Julia nampak asing dengan keadaan sekitarnya. Sedikit berbeda dengan Prancis atau sang suami yang memang ada darah Romanianya juga dari sang ibu, jadi dia tidak sama sekali kesulitan berkomunikasi dengan pemilik apartemen yang langsung mengantar mereka hingga ke tujuan, yakni kamar nomor 27. Benvenuto. Seharian melewati perjalanan panjang yang diakhiri dengan sedikit ritual pasutri yang cukup menguras kalori, membuat Prancis terlelap dalam balutan gemercik air hujan malam itu. Sedangkan Julia yang susah tidur lantas beranjak menghampiri jendela kamar, yang mana ia melihat ada seorang pria dari apartemen sebelah yang sedang menatap persis ke arahnya. Akibat hal tersebut, Julia menjadi terlambat bangun. Setelah Prancis diketahui sudah berangkat ke tempat kerja, lalu sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Romania, ia pun mulai beraktivitas layaknya seorang ibu rumah tangga teladan yang tak suka berleha-leha sebelum membereskan semua pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Tak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya bagi Julia manakala harus menjalani hari-hari tanpa kehadiran sang suami, sehingga untuk mengobatinya ia pun sekali mencoba pergi jalan-jalan sembari memperkenalkan diri dengan suasana lingkungan di sekitar tempat barunya ini. Hingga di suatu ketika Julia sempat dibuat kaget pas mendapati pintu kamarnya yang sudah terbuka. Dikira ada sesuatu yang aneh, padahal ternyata hanya si ibu apartemen bersama seorang teknisi yang kebetulan sedang memperbaiki lampu kamar yang rusak. Dalam situasi seperti itu, Julia dipaksa harus sabar menunggu hingga suaminya pulang, di mana ia seringkali mengisi waktu tersebut dengan berdiri di depan jendela sambil memandangi ke arah seberang. Namun tiba-tiba pandangannya terhenti seketika pria misterius itu kembali melakukan hal yang sama pada dirinya. Dan sepintas Prancis paham bahwa istrinya ini sedang kesepian, maka ia pun lantas meluangkan sedikit waktunya untuk membawa Julia keluar sebentar. Namun tak jauh dari sana mereka dipertemukan dengan kerumunan orang-orang yang entah kenapa secara tiba-tiba Julia merasa lebih baik segera meninggalkan tempat tersebut. Karena penasaran, esoknya Julia iseng-iseng membuka saluran televisi lokal. Hingga didapatlah sebuah siaran berita tentang seorang wanita yang terbunuh di dalam kamar apartemennya. Sementara Julia yakin jika pria yang diwawancari wartawan berita itu adalah orang yang semalam sempat ia lihat berada di tengah-tengah kerumunan. Sejak saat itu Julia mulai dihantui rasa gelisah. Kalau yang diberitakan memang berhubungan dengan sosok pria misterius yang selalu mengawasinya, lalu ia pun berpikir bahwa sudah saatnya Prancis mengetahui apa yang sebenarnya sering dialami selama beberapa hari ke belakang ini. Malamnya diadakan sebuah acara makan-makan bersama keluarga rekan sepekerjaannya Prancis, di mana dari obrolan mereka
Kala itu dapat disimpulkan bahwa dalam bulan-bulan terakhir ini setidaknya ada 3 penghuni apartemen wanita yang telah ditemukan terbunuh secara sadis, yang konon pelakunya adalah seorang pria misterius berjuluk si manusia laba-laba. Yeah, you heard about it too? Normal. Bullshit. Really, so the grown-ups can talk? Say that? They didn't say anything about that. Di sisi lain, Julia merasa bahwa Prancis ingin menutupi sebagian informasi ini darinya. Karena kecewa, ia pun lekas pergi membuang sampah di mana secara kebetulan ia bertemu seorang wanita bernama Irina. Selain bisa bicara bahasa Inggris, dia juga ternyata tinggal bersampingan dengan kamar si Julia. I'm Irina. Julia. Singkat cerita, esoknya Julia pergi untuk menghibur diri ke bioskop. Di perjalanan tak sengaja menemukan jajakan koran yang membuat kasus kejahatan si manusia laba-laba. Bahkan Julia menyempatkan untuk mencari informasi lebih jelas dari internet, hingga didapatlah oleh sebuah video pengakuan salah seorang korban selamat, bahwa memang awalnya ia selalu merasa jika si pelaku ini terus mengawasinya diri. Dari pernyataan si korban ini, Julia dibuat semakin parno dan itu terbukti ketika ia tiba-tiba merasa sedang dibuntuti, padahal di sana hanya ada seorang biasa yang sekedar hanya lewat saja. Namun sesaat setelah berada di dalam bioskop, perasaan aneh Julia kembali mengganggu dan pria misterius itu benar-benar sudah berada persis di belakangnya. Takut sesuatu yang buruk terjadi, maka Julia segera bergegas menuju sebuah mall karena di sana pasti tidak akan sepi seperti di bioskop tadi. Namun entah bagaimana bisa si pria tadi ternyata sudah terlihat berada di dalam mall tersebut. Untung saja seorang karyawan datang lalu menunjukkan Julia jalan pulang lewat pintu belakang. Untuk kali ini Julia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan raut kegelisahan dari suaminya. Pertanda bahwa memang apa yang dialaminya tadi telah membuatnya sangat-sangat ketakutan. Prancis yang ikut merasakan gelagat aneh sang istri pun langsung berusaha menenangkannya. Dan saat itu juga ia membawa Julia kembali ke mall untuk memeriksa kamera CCTV yang ada di sana. Setelah Julia menjelaskan kejadian tadi kepada si karyawan mall, maka mereka pun diizinkan untuk memeriksa rekaman CCTV. Lalu dengan begitu, yakin Julia menunjukkan bahkan memfoto si pria yang dimaksud. Meski sungguh disesalkan, Prancis ternyata masih menganggap semua ini hanya fantasi buruk Julia semata. Di sisi lain memang sulit bagi Julia untuk membuat Prancis percaya bahwa selama ini dia belum melihat kejadiannya secara langsung. Akhirnya Julia pun sebatas bisa pasrah di saat Prancis berpamitan jika nanti malam dia akan pulang terlambat dari biasanya. Seharian itu tak ada kegiatan yang Julia lakukan kecuali hanya mengurung diri hingga malam datang terlepas dari segala rasa takut yang kian menyiksa. Ia pun kembali menengok ke arah bangunan apartemen sebelah, namun ketidakhadiran pria itu justru membuat Julia merasa kalau dia sedang berusaha mendatanginya. Diperkuat dengan suara pintu kamar yang tiba-tiba ada seorang yang mengetuknya dari luar. Setelah diperiksa ternyata hanya ada seorang wanita tua yang Julia sama sekali tak paham dengan semua ucapannya. Beruntung Irina datang di saat yang tepat di mana ia menjelaskan bahwa wanita tersebut sedang mencari kucing kesayangannya yang hilang. That cat is always trying to escape her. Working at 10 p.m.? Do you feel like coming? Dengan senang hati, Irina mempersilahkan Julia mampir ke kamarnya dan bagi seseorang yang tengah dilanda kesepian tentu merupakan suatu hal yang sangat kebetulan. Setidaknya Julia ada teman mengobrol sembari menunggu suaminya yang sampai selarut ini masih belum juga pulang. Francis, one day just say some US promotion and they needed some in London before I injure my knee. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba seorang pria mengetuk pintu Irina dengan keras. Spontan Irina menyebut bahwa dia adalah mantan pacarnya bernama Christian. Yang dengan jujur Irina mengaku sering mengacuhkan Christian seperti ini.
Terlebih setelah ia menakutinya dengan sepucuk pistol yang merupakan pemberian dari Christian sendiri. Saat kembali ke kamar, masih belum ada tanda-tanda bahwa Prancis akan segera pulang, sehingga Julia pun berkesempatan untuk menyikap tirai jendela kamarnya sejenak, di mana ternyata pria tersebut sudah terlihat menjentul di tempat yang sarua. Bahkan dia juga sempat membalas lambaian tangan Julia sebagai bukti bahwa memang selama ini dia selalu mengawasinya. Berharap mendapat solusi atas permasalahannya, Julia pun lantas meminta pihak berwajib untuk mendatangi tempat pria itu secara langsung. Namun tak habis fikri, sepulang dari sana Prancis mengaku tak bisa membuat apa-apa karena menurutnya bahwa semua yang Julia alami adalah suatu yang berlebihan akibat mengalami stres, padahal yang membuat Julia stres adalah sikap Prancis sendiri yang terlalu susah untuk mengerti. Think you're stressed and you're I alone? feel like I'm a fucking child. I can't stay. Di saat yang sama, Julia tak sengaja melihat pria misterius itu dan ia pun lantas memberanikan diri untuk terus menguntitnya dari belakang hingga sampailah pada sebuah klub tersembunyi di mana sekilas pria tadi seperti sudah menyadari sedang Julia buntuti. Beruntung di sana ia bertemu dengan Irina yang merupakan pekerja di sana juga, sehingga secara kebetulan Julia bisa sekaligus menanyakan tentang pria tersebut padanya. Namun sayang sekali Irina tak begitu kenal dengan kebanyakan karyawan di sana, termasuk pria yang Julia maksudkan itu. The best outcome might be having to hold you so on your lips, right? Saat malam datang, belum ada perubahan positif di dalam kamar Julia. Suasana kamar Julia alih-alih dengan ketidakhadiran Prancis. Dia harus selalu mendapat cara agar tidak terus larut dalam masalahnya, yang jika tidak maka akan merubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Keadaan yang semakin tidak bersahabat membuat Julia kepikiran untuk menemui Irina di kamar sebelah. Namun sebelum itu tiba-tiba terdengar suara jeritan yang karena takut terjadi sesuatu, Julia pun spontan menggedor-gedor pintu kamar Irina dengan kerasnya. Sontak semua penghuni kamar berdatangan akibat kegaduhannya, tak terkecuali si pemilik apartemen yang dengan terheran-heran mendatangi Julia. Karena setelah diperiksa ternyata tak ditemukan sesuatu apapun selain seekor kucing hitam kesayangan si wanita tua tersebut. Imbas dari kejadian ini, esoknya Prancis mendapat teguran serius dari pemilik apartemen. Dia pun menyampaikan pada Julia, sekalipun memberitahu bahwa nanti malam Prancis ajak Julia ke pesta hajatan bersama rekan-rekan perusahaannya. Terlepas dari apa yang mereka termasuk Prancis anggap sesuatu yang konyol, namun firasat Julia mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Begitupun soal Irina yang Christian sendiri merasa heran, padahal semalam mereka telah berjanjian bertemu sehabis pulang kerja. It's not the first time, but Do you have her phone number? yeah, but Kembali ke masalah pribadinya Julia, di mana dengan bantuan Christian, ia nekat pergi ke apartemen sebelah demi membuktikan jika memang pria yang telah membuntutinya itu adalah sama dengan orang yang selalu mengawasinya selama ini. Tiba di lantai 5 apartemen tersebut, Christian langsung mengetuk pintu kamar yang dimaksud. Akan tetapi hingga percobaan kedua kali bahkan dia lakukan sedikit lebih keras lagi, hasilnya tetap saja nihil dan akhirnya Christian pun berpamitan pergi meninggalkan Julia sendirian di sana. you tell her that I came by. Sementara itu Julia yang masih merasa tak punya pilihan lain dengan segala rasa takutnya perlahan mendekati pintu tadi lalu mengetuknya. Dan sungguh di luar dugaan muncul seorang pria tua dari balik pintu kamar tersebut, yang padahal sebelumnya keadaan di sana sangat sepi, seolah tak ada penghuninya sama sekali. Selang beberapa saat setelah berada di dalam kamar apartemennya, terdengar suara Prancis yang ternyata sudah kembali pulang. Namun kali ini kedatangannya disertai Pak Polisi berikut seorang pria yang bernama Weber alias pria misterius yang kamar kediamannya baru saja Julia ontrok bersama Christian. Kepada polisi rupanya Weber telah melaporkan semua tentang Julia, yang intinya Julia dituduh melakukan banyak hal yang dianggap melecehkan pribadinya.
seperti menguntit, mengintip, dan mengontrol, dan ia ingin agar Julia saat itu juga meminta maaf padanya. Sungguh ironis memang, namun begitulah kehidupan. Bahkan polisi termasuk Prancis yang semula seolah tak bisa berbuat banyak untuk keluhan Julia, giliran si Weber ini mereka terlihat begitu serius sehingga walau bagaimanapun secara mental Julia telah benar-benar dibuat hancur dan hilang kepercayaan. Singkat cerita, Julia dan Prancis sudah berada di tengah-tengah pesta yang disebutkan tadi. Namun tak habis fikri, di hadapan rekan-rekannya Prancis membuat sebuah lelucon kecil tentang keresahan istrinya selama ini. Yang karenanya Julia merasa tersinggung dan memutuskan pergi meninggalkan pesta tersebut. And I need a refill. At least I have this. Maksud hati ingin segera pulang ke apartemen, tapi keadaan memaksa Julia harus berjalan kaki menuju sebuah stasiun kereta bawah tanah yang dia sendiri sebenarnya masih sangat asing dengan keberadaan tempat yang ada di sana. Lepas dari sebuah ketakutan yang terus menghantui Julia pun mulai menaiki gerbong keretanya, dan entah secara kebetulan atau bagaimana yang jelas Julia merasa kaget dengan kehadiran Weber yang tiba-tiba sudah berada di dalam gerbong yang sama. Situasi pun semakin parah ketika kereta mendadak bermasalah sehingga harus dihentikan sejenak. Alhasil kesempatan tersebut digunakan Weber untuk bisa semakin mendekat, di mana Julia nampak sudah tak tahan dengan rasa takutnya, terlebih setelah melihat isi kantong kresek mencurigakan yang berbau pada saat itu. Akibat beban mental dan pikiran yang selama berhari-hari dilalui seolah tanpa ada yang peduli, akhirnya Julia berpikir lebih baik pergi sebelum dia sendiri yang menjadi korbannya. Namun bersama dengan itu tiba-tiba terdengar alunan musik dari kamar Irina yang spontan dikira jika dia sudah kembali, dan Julia merasa perlu untuk segera menemuinya. Sesampainya di kamar, Julia terheran-heran dengan keadaan yang jelas tak seperti saat Irina berada di sana. Namun entah kenapa Julia semakin penasaran untuk memastikan keberadaannya, yang ketika ia masuk ke sana, tiba-tiba ya, benar seperti kata firasat Julia. Selama ini bahwasanya Weber adalah seorang psikopat berdarah dingin yang diam-diam telah menargetkan Irina dan Julia untuk dijadikan sebagai korbannya. Yang ketika Prancis memanggil, Weber tak segan menyayat urat leher Julia agar tak bersuara. Di sisi lain, Prancis kaget melihat pakaian Julia yang hampir semuanya masuk ke dalam koper. Dan ia pun dibuat sedikit marah dengan rencana nekat istrinya tersebut. Sedangkan tanpa ia sadari, jika ternyata Julia telah merangkak di bawah ancaman Weber dengan luka sayatan di leher yang terus-terusan memuntahkan darah segar. Dan bisa-bisanya Weber terlihat damai di atas kepedihan luka korbannya seperti itu. Bahkan ketika Julia benar-benar tak sadar diri akibat kehabisan darah, ia terkagok ikut berbaring di samping Julia sambil terus menikmati wajahnya dengan begitu puas. Sadar jika suara dering handphone Julia terdengar di kamar sebelah, maka Prancis langsung bergegas pergi tepat di saat Weber keluar dari sana. Seketika Prancis dibuat melohok seakan tak percaya dan... ya, beberapa kali tembakan mendarat di tubuh Weber, di mana rupanya Julia masih hidup dan sempat melakukan serangan balik dengan pistol milik Irina yang secara kebetulan masih tersimpan di dalam laci meja kamarnya. Alhasil, Weber pun akhirnya tewas di tempat. Sedangkan dari tatapan Julia menggambarkan sebuah kekecewaan atas sikap suaminya yang sungguh tidak terkira. Dan film pun tamat.